Oke, bisa teman-teman lihat saya berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp200.000 saja karena memang sebelumnya saya pernah galbay di aplikasi ini. Dan kemudian untuk langkah-langkahnya tentu saja ada beberapa trik yang harus teman-teman lakukan. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis dan untuk pencairan pinjamannya berhasil ke aplikasi Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, jadi tadi pagi saya iseng-iseng mencari aplikasi pinjol di Play Store dan setelah scroll-scroll saya menemukan aplikasi ini. Dan namanya cukup menarik dan saya penasaran apakah aplikasi ini benar-benar aman dan terpercaya. Jadi saya putuskan untuk mencoba dan melihat seperti apa aplikasinya. Dan ternyata aplikasi ini mempunyai rating yang cukup baik ya dengan 4,5 bintang dan sudah mendapatkan ratusan ribu ulasan. Dan aplikasi ini ternyata sudah diinstal lebih dari 10 juta kali. Nah, karena penasaran akhirnya saya install saja untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi OJK dan dengan berbagai macam kriteria ya. Ada aplikasi pinjol untuk pelajar, mahasiswa, ada juga untuk karyawan, ada juga untuk UMKM, buruh, bahkan untuk pengangguran. Nah, untuk seluruh videonya sudah saya upload, silahkan teman-teman cek saja di channel ini. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Nah, ternyata ini adalah rebranding dari aplikasi 360 Kredi yang kini tampil dengan nama dan tampilan baru. Kemudian setelah kita buka untuk aplikasinya, saya disambut dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Dan aplikasi ini menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan limit sampai 80 juta rupiah, tenor fleksibel antara 91 hingga 360 hari. Dan untuk proses pengajuannya sangat cepat, mereka juga mengklaim bahwa aplikasi ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK yang tentunya menjadi nilai plus dalam hal keamanan dan legalitas. Tapi untuk beberapa pengguna tentu saja hal tersebut dinomorduakan, yang penting aplikasinya bisa langsung cair dengan limit besar dan tenor panjang, tentu saja dengan bunga yang rendah juga. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, setelah saya memberikan izin untuk aplikasinya mengakses beberapa fitur di perangkat, akhirnya saya diarahkan ke halaman selanjutnya untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Nah, setelah saya memasukkan nomor handphone, kemudian saya diarahkan ke halaman pengisian password dan baru saya ingat, saya pernah mendaftar di aplikasi ini dan juga pernah mendapatkan limit pinjaman, bahkan sudah saya ajukan dan berhasil dicairkan untuk pinjamannya. Nah, waktu itu untuk pinjamannya sebesar 2 juta rupiah dan masalahnya saya telat bayar di aplikasi ini untuk tagihannya karena memang ada banyak sekali aplikasi yang saya ajukan pada waktu itu untuk kebutuhan konten. Nah, sekarang kita akan coba lagi apakah saya berhasil mendapatkan limit besar kembali, apakah malah sebaliknya. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Dan bisa kalian lihat bahkan saya lupa kata sandi untuk login di aplikasinya karena memang sudah lama sekali saya tidak menggunakan aplikasi ini ya. Dan kita lihat hasilnya seperti apa karena saya pernah melakukan keterlambatan bayar di aplikasi ini dan mendapatkan denda ya. Kita lihat apakah saya akan mendapatkan limit pinjaman atau bahkan untuk pinjaman saya ditolak ya. Nah, lalu seperti biasa saya diarahkan ke halaman informasi identitas dan di sini saya diminta untuk mengambil foto iktp. Nah, setelah kita berhasil untuk mengunggah foto iktp-nya, kemudian untuk nama dan nik KTP akan terisi secara otomatis. Teman-teman bisa mengecek kembali ya apakah untuk nama dan nik KTP-nya sudah sesuai dengan yang tertera di iktp-nya. Lalu pada proses verifikasi wajah, yang pertama silahkan menghadap ke HP dan pastikan pencahayaannya baik. Lalu pada proses informasi identitas selalu saya isi sesuai dengan kondisi ya jika saya mengajukan pinjaman di aplikasi resmi OJK. Lalu jika ada data yang sama dengan yang tertera di KTP, saya selalu mengisinya sesuai dengan yang tertera di KTP ya, seperti status pernikahan, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain.
Nah, pada pengisian informasi pekerjaan untuk tujuan pinjamannya seperti biasa saya isi untuk dana darurat saja, dan untuk jenis pekerjaannya saya isi sebagai pekerja harian lepas ya atau freelancer. Nah, lalu pada pengisian informasi kontak darurat seperti biasa saya menambahkan dua kontak darurat, dan untuk kedua kontak darurat tersebut mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol. Nah, untuk aplikasi pinjol resmi OJK untuk kontak darurat bukan untuk penagihan ya, melainkan untuk konfirmasi saja. Nah, lalu saya masuk ke tahapan yang terakhir yaitu mengisi informasi rekening bank. Dan untuk nama pemilik rekening bank sudah terisi secara otomatis sesuai dengan yang tertera di iktp yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya. Kita tinggal memilih nama bank apa yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya, diikuti dengan pengisian nomor rekening banknya. Oke, bisa teman-teman lihat untuk pengajuan pinjamannya sedang diproses, kita tinggal menunggu saja sampai mendapatkan limit pinjamannya. Nah, bisa teman-teman lihat ternyata saya hanya mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp200.000 saja ya. Kemungkinan besar memang untuk pengajuan pada sebelumnya ya saya pernah galbay dan mendapatkan denda dari aplikasi ini, kemungkinan mempengaruhi untuk pinjamannya. Tapi bersyukur ya masih dapat limit pinjaman meskipun hanya Rp200.000. Dan untuk detail pinjamannya kurang lebih seperti ini, kita tinggal melakukan konfirmasi saja jika teman-teman setuju dengan detail pinjamannya. Lalu teman-teman juga harus memperhatikan untuk detail rincian per periodenya untuk mekanisme pembayaran pinjamannya atau untuk cicilannya. Nah, jika setuju, teman-teman baru boleh melanjutkan ke tahapan pencairan pinjamannya. Lalu yang terakhir di sini saya diminta untuk menandatangani isi dari perjanjian pinjamannya. Tentu saja di sini saya sudah membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian pinjamannya. Lalu saya melakukan tanda tangan digital di kolom yang sudah disediakan, dan kita tinggal menunggu saja untuk pinjamannya dicairkan ke rekening pencairan pinjamannya. Oke, ternyata setelah pinjamannya berhasil dicairkan, untuk jumlah tagihan pertama sudah muncul disertai dengan tanggal jatuh temponya. Pastikan teman-teman membayar angsurannya sesuai dengan atau bahkan sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, setelah menerima pencairan dana, akhirnya saya memutuskan untuk mengecek legalitas aplikasi ini, yaitu saya mengunjungi situs resmi OJK dan mencari nama aplikasi dalam daftar penyelenggara vintage lending berizin. Dan hasilnya saya menemukan bahwa aplikasi 360 Kredi telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK dengan nomor registrasi CAP 22D05-2021. Artinya aplikasi ini resmi dan legal sehingga lebih aman digunakan dibandingkan aplikasi pinjaman online ilegal. Dan berdasarkan pengalaman saya, aplikasi ini menaruhkan proses pengajuan yang cepat dan pencairan dana yang mudah. Selain itu, fakta bahwa aplikasi ini terdaftar di OJK membuat saya merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakannya. Nah, jika teman-teman membutuhkan pinjaman online, saya sarankan untuk memilih aplikasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Tapi tetap harus hati-hati terutama soal bunga dan denda keterlambatan. Pastikan hanya mengajukan pinjaman jika benar-benar mampu membayarnya tepat waktu. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pinjaman online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.